misteri penyakit Kurnia Mega mulai terungkap. Kurnia Mega disebut mengalami kelainan mata. Ketua PSSI Erick Thohir berjanji akan membantunya menjadi pengusaha. Erick Thohir membagikan kabar terbaru terkait penyakit Kurnia Mega dalam akun Instagram Erick Thohir pada Rabu 31 Mei 2023. Erick Thohir memang telah mengutus tim dokter dari Rumah Sakit Pusat Pertamina RSPP Jakarta Selatan untuk memeriksa kondisi Kurnia Mega. Pada saat kami periksa dengan tim, kami menemukan ada kelainan mata. Jadi yang menonjol mata sebelah kiri, tapi mata yang sebelah kanan pun ada kelainan, ujar seorang dokter dalam video Erick Thohir. Erick Thohir berpesan Kurnia Mega untuk menjaga pola makan demi kesembuhan matanya. Jika sudah sembuh, mantan kiper Arema FC itu diminta untuk membantu sepak bola Indonesia. Joan Sebastian Veron bicara mengenai talenta muda Indonesia. Joan Sebastian Veron sudah beberapa hari berada di Indonesia. Ia bersama dengan Marco Materazzi, Georgios Karagounis, Roberto Carlos, dan Eric Abidal menjadi bagian dari program Brimo Futur Garuda. Sebuah program yang ditujukan untuk mengasah bakat para pemain muda di tanah air. Selama beberapa hari di tanah air, Joan Sebastian Veron memiliki penilaian terhadap para pemain muda Indonesia yang merasa sepak bola Indonesia memiliki banyak talenta hebat. Ia juga melihat para pemain muda Indonesia mau bekerja keras dengan didampingi pelatih yang bagus juga. Bima Sakti ungkap manfaat kehadiran Roberto Carlos dan kawan-kawan. Pelatih Timnas Indonesia U16 Bima Sakti mengatakan pesepak bola muda Indonesia banyak mendapatkan pembelajaran yang menarik dari para legenda yang dalam beberapa hari terakhir hadir di Indonesia. 5 legenda sepak bola dunia yang hadir dan memberikan coaching klinik kepada pesepak bola muda Indonesia, yakni Roberto Carlos, Joan Sebastian Veron, Eric Abidal, Marco Materazzi, dan Georgios Karagounis. Menurut Bima Sakti, para legenda itu datang untuk memberikan komposisi latihan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Misalnya, Marco Materazzi yang memberikan materi latihan untuk para pemain belakang. Selain latihan teknis di lapangan, menurut Bima Sakti, para legenda itu juga mampu memberikan cerita pengalaman hidup yang cukup berkesan kepada para pemain muda Indonesia. Kuota pemain asing Bali United sudah full. Pemilik Bali United Peter Tanuri memastikan timnya sudah melengkapi kuota pemain asing. Selain Edilson Maringga, Bruan Nouri, Eberbeza, dan Privat Berga, dalam waktu dekat ini Bali United akan mengumumkan 2 pemain asing baru. Keduanya berposisi sebagai bek untuk bisa menambal lubang yang sangat terlihat BRI Liga 1 2023-2024. Kedua pemain tersebut berasal dari Thailand dan Belanda. Peter lantas belum mau membeberkan siapa pemain-pemain tersebut. Lalu mengenai pemain lokal baru, Peter menegaskan jika Bali United tidak akan menambah pemain meskipun cukup banyak lokal hengkang, termasuk Hendra Adibayau yang baru saja mengakhiri kerjasama dengan Serdadu Tridatu. Peter juga menegaskan jika tidak mendatangkan Osvaldo Hai sebagai rekrutan anyar, ia lebih memprioritaskan mempromosikan pemain-pemain dari Bali United Yao. Sandy Walsh tak sabar tampil untuk Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menjalani agenda pertandingan bertajuk FIFA Matchday Juni 2023. 2 laga bakal dilakoni tim Merah Putih. Laga pertama Timnas Indonesia akan menghadapi Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 14 Juni mendatang. 5 hari berselang, pasukan Sintayong giliran menjajal juara dunia Argentina di Jakarta. Khusus untuk pertandingan versus Palestina di Surabaya, membuat pemain naturalisasi Timnas Indonesia Sandy Walsh antusias. Ia tak sabar untuk tampil di kota pahlawan yang sekaligus mudik ke kampung halaman. Setelah menghadapi Palestina, Sandi akan melawan juara Piala Dunia 2022, yaitu Argentina. Pemain 28 tahun itu juga menanti kesempatan untuk meladeni Lionel Messi dan kawan-kawan. Singo Edan klaim sepakat dengan 2 pemain timnas U20 dari Persija. Arema FC mulai melakukan rekrutan berbobot untuk memperkuat komposisi pemain di Liga 1 2023-2024. Setelah mendatangkan 3 pemain asing, manajer Arema Wibi Dwi Andreas menyebut akan ada 2 pemain lokal dari timnas Indonesia U20 yang bakal bergabung. Menurutnya, 2 pemain itu tiba dalam waktu dekat. 2 pemain ini sempat disiapkan pelatih Sintayong untuk membela Indonesia di Piala Dunia U20. Keduanya musim lalu juga membela klub yang sama, Persija Jakarta. Hanya saja tim pelatih Arema belum bisa menanggapi hal ini karena 2 pemain tersebut belum bergabung dalam sesi latihan. Meski begitu, menurut kabar yang beredar, kedua pemain tersebut adalah Ginanjar dan Maulana. Tapi jika Ginanjar dan Maulana bergabung, bakal jadi kekuatan tersendiri bagi Arema. Apalagi potensi mereka cukup besar mengingat usianya masih 20 tahun. Misterius, calon pemain anyar Persis Solo sudah injakan kaki di Stadion Manahan.
Calon pemain baru yang didatangkan Persis Solo pada bursa transfer musim ini mulai diperkenalkan kepada publik. Namun identitas pemain yang sudah menginjakan kaki di Stadion Manahan itu masih jadi misteri. Melalui berbagai platform media sosialnya, Persis Solo mengunggah sebuah video yang lokasinya diambil di Stadion Manahan. Video ini menggambarkan sosok pemain yang tengah berjalan. Namun identitas pemain tersebut masih belum jelas, sebab gambarnya bersifat siluet yang gelap. Dalam keterangannya di kolom caption, Laskar Samper Nyawa juga tak memberikan penjelasan yang spesifik. Markas PSS Sleman berbenah jelang Liga 1. Markas PSS Sleman Stadion Maguwoharjo akan dilakukan pembenahan dan perawatan jelang menyambut Liga 1 2023-2024. Jika sesuai rencana, kompetisi teratas Liga Indonesia itu bakal digulirkan pada awal Juli. Pembenahan stadion akan dilakukan secara bertahap. Unit pelaksana teknis UPT Stadion Maguwoharjo akan memprioritaskan hal-hal yang utama atau mendesak untuk memenuhi syarat layak pakai sebagai venue pertandingan Liga 1. Kepala UPT Stadion Maguwoharjo Sumali mengatakan pihaknya sudah mendapat pengajuan syarat baku penggunaan stadion untuk Liga 1 dari manajemen PSS Sleman yang diterbitkan PT LIB. Dalam waktu dekat, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum PU. Momen kocak Johann Sebastian Veron nyeker di GBK. 4 legenda sepak bola dunia, Johann Sebastian Veron, Roberto Carlos, Georgios Karagounis, dan Erik Abidal hadir dalam acara coaching klinik bertajuk Primo Future Garuda di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 1 Juni 2023. Setelah memimpin para pemain muda Indonesia dalam sebuah turnamen mini, mereka berkesempatan menjalani laga persahabatan. Veron bersama Roberto Carlos tergabung dengan tim putih yang merupakan perwakilan dari tuan rumah. Adapun Erik Abidal dan Karagounis tergabung dengan tim biru yang diisi perwakilan PSSI dan jurnalis. Ada momen menarik pada laga sepak bola santai itu. Johann Sebastian Veron bermain tanpa menggunakan alas kaki, padahal cuaca saat laga berlangsung sangat terik. Meski demikian, Johann Sebastian Veron tampak tidak merasakan panasnya cuaca. Ia justru terlihat menikmati momen langka itu dengan sebaik mungkin.